Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, kita kali ini akan mempelajari transformasi geometri jenis yang keempat, yaitu dilatasi atau perkalian. Akibat dilatasi atau perkalian, objek bisa menjadi lebih besar, seperti dalam gambar yang diproyeksikan pakai proyektor, atau gambar bisa menjadi lebih kecil, seperti dalam peta. Nah, biasanya dalam peta ada ukuran skalanya. Misalnya kalau skalanya 1/32 juta, berarti peta ini sudah diperkecil sebesar 32 juta kali lebih kecil dari aslinya. Di sini pada gambar 10.22 ini menunjukkan dilatasi titik, bidang, dan kurva pada koordinat kartesius. Misalnya titik F didilatasikan dengan skala 3 dan pusat dilatasinya di titik O 0,0. Maka titik F yang semula titik koordinatnya 2,1 menjadi di hasilnya titik G yang titik koordinatnya adalah 6,3, ya, yaitu 2 dikali 3 sama dengan 6, 1 dikali 3 sama dengan 3, sehingga yang aslinya titik koordinatnya 2,1 menjadi 6,3. Begitu pula di sini ada segitiga HIJ yang didilatasikan dengan skala -1 dan titik pusatnya O. Sedangkan ini adalah sebuah lingkaran yang melalui titik Q yang semula yang titik objeknya adalah titik D, semula jari-jarinya 1. Karena didilatasikan dengan skala +2, maka jadi jari-jarinya adalah 2 satuan. Sifat-sifat dilatasi adalah sebagai berikut. Bangun yang diperbesar atau diperkecil atau didilatasikan dengan skala K dapat mengubah ukuran atau tetap ukurannya, tetapi tidak mengubah bentuk. Jika K-nya lebih besar dari 1, maka bangun akan diperbesar dan terletak searah terhadap pusat dilatasi dengan bangun semula. Jika K-nya sama dengan 1, maka bangun tidak mengalami perubahan ukuran dan letak. Jika K-nya pecahan positif atau K-nya di antara 0 dan 1, maka bangun akan diperkecil dan terletak searah terhadap pusat dilatasi dengan bangunan semula. Jika K-nya bilangan pecahan negatif atau K-nya di antara -1 dan 0, maka bangunan akan diperkecil dan terletak berlawanan arah terhadap pusat dilatasi dengan bangun semula. Jika K-nya sama dengan -1, maka bangun tidak mengalami perubahan ukuran, tetapi letaknya berlawanan arah terhadap pusat dilatasi dengan bangun semula. Dan jika K-nya lebih kecil dari -1, maka bangun akan diperbesar dan terletak berlawanan arah terhadap pusat dilatasi dengan bangun semula. Dilatasi dengan pusat O 0,0, contohnya, sketsalah dilatasi titik berikut, yaitu titik A 1,3 dengan skala 2 dan pusat O 0,0. Dan titik B 3,2 dengan skala 3 dan pusat O 0,0. Cara pertama dengan menggunakan gambar, maka terlihat bahwa titik A dengan titik pusat dilatasi O 0,0 yang tadinya skalanya 1,3 ketika dikalikan atau dilatasikan dengan skala 2 menjadi 2,6. Dan titik B 3,2 dengan pusat titik O 0,0 dan dilatasinya skala 3, maka jadi 9,6. Cara kedua dengan cara hitungan, yaitu dilatasi dengan pusat O 0,0 dan faktor skala K bisa ditulis dalam bentuk perkalian skalar
dan matriks, ya, perkalian skala dengan matriks. Sehingga dilatasi titik A 1,3 dengan pusat O 0,0 dan faktor skala 2 menjadi 2 dikali 1,3 yang titik A ini. Hasilnya adalah 2 kali 1 sama dengan 2, 2 kali 3 sama dengan 6, 2,6. Begitu pula dilatasi titik B 3,2 dengan pusat O 0,0 dan faktor skala 3, maka skala 3 dikalikan dengan titik koordinat 3,2-nya menjadi 3 kali 3 sama dengan 9, 3 kali 2 sama dengan 6. Ya, dan hasilnya adalah yang ini, B aksen 9,6. Di sini ada 3 soal. Yang pertama adalah dilatasi segitiga ABC dengan titik A-nya 1,2, B-nya 2,1, C-nya 4,1, pusatnya O 0,0 dan faktor skalanya 2. Maka kita tempatkan ABC-nya dalam matriks 2 baris 3 kolom, di mana titik A-nya 1,2 ditulis jadi ke bawah 1, 2, titik B-nya 2,1 menjadi 2, 1 ke bawah, C-nya 41 jadi ke bawah 41. Semuanya elemen-elemen di sini dikali 2, maka hasilnya adalah ini, ya. Jadi titik A aksennya 2,4, B aksennya 4,2, C aksennya 8,2. Jika faktor skalanya adalah negatif 1, caranya tetap sama, berarti faktor skalanya kita ubah jadi negatif 1, kemudian dikalikan dengan elemen-elemen yang ada dalam matriks ini, sehingga hasilnya seperti ini. Begitu pula kalau dilatasinya diubah faktor skalanya menjadi negatif 3, maka di sini negatif 3 dikali 1, 2 jadinya negatif 3, negatif 6. Negatif 3 kali 2, 1 jadinya negatif 6, negatif 3. Negatif 3 dikali 4, 1 jadinya negatif 12, negatif 3. Ya. Maka kita lihat gambarnya seperti ini, di mana objeknya adalah A, B, C, yang ini. Ketika dikalikan dengan skala 2, maka menghasilkan A aksen, B aksen, C aksen. Kemudian, objek ABC jika dikalikan dengan min 1, maka hasilnya adalah segitiga yang ukurannya sama, tapi arahnya berlawanan arah dari titik pusat dilatasinya, di mana A double aksennya min 1, min 2, B double aksennya min 2, min 1 yang ini, C double aksennya min 4, min 1. Dan yang gambar ketiga ini adalah dilatasi sebuah segitiga ABC yang asalnya ini objeknya, kemudian didilatasikan dengan titik pusat O, dan skalanya adalah negatif 3. Maka hasilnya jadi 3 kali lebih besar dari semula dengan arah berlawanan arah dari pusat dilatasi. Adapun titik koordinatnya ini adalah min 3, min 6, min 6, min 3, dan min 12, min 3. Selanjutnya adalah dilatasi dengan pusat P, Q. Artinya di sini titik pusatnya di luar titik O 0,0. Misalnya, sketsalah dilatasi titik A 2,5 dengan pusat P-1,2 dan skala 2. Maka langkah pertama, pusat rotasi P-1,2 yang ini, dan objek A 2,5 dialihkan ke pusat O 0,0. Ke pusat O 0,0, otomatis ini ditranslasikan sejauh 1 ke kanan, 2 ke bawah, atau translasi T 1, min 2. Sehingga
titik objek A 2,5 ditranslasikan sejauh 1 ke kanan, 2 ke bawah, diperoleh titik A-nya 3,3. Langkah kedua, dilatasi objek A 3,3 dengan skala 2 dan pusat rotasinya di titik O 0,0. Maka diperoleh 2 kali 3 sama dengan 6. 2 kali 3 sama dengan 6, diperoleh titik A double aksen 6,6. Terakhir, translasikan objek A 6,6 dengan translasi min 1,2. Dari mana translasi T min 1,2? Ya, yaitu dari titik pusat translasinya, ini dikembalikan ke titik pusat sesuai dengan soal. Maka kita translasikan ke kiri -1, ke atas 2 langkah. Maka diperoleh translasi T min 1,2. Sehingga titik A pun sama, ditranslasikan sejauh 1 ke kiri, 2 ke atas. Maka diperoleh titik A 5,8. Jadi, A dengan titik koordinat 5,8 adalah hasil dilatasi A 2,5 dengan skala 2 dan pusat P min 1,2. Dengan cara perhitungan, maka kita peroleh teorinya adalah dilatasi dengan pusat P, P, Q, dan faktor skala K adalah objek A, A, B, didilatasikan dengan dilatasi D yang titik pusatnya di P, P, Q, dan skalanya adalah K. Akan menghasilkan bayangan A aksen dengan titik koordinat A aksen, B aksen. Maka di sini kita gunakan perkalian dan perjumlahan matriks. A aksen, B aksen sama dengan K, faktor skalanya, dikali A kurang P, B kurang Q, terakhir ditambah P, Q. Maka hasilnya adalah A aksen, B aksen sama dengan 2, karena tadi skala dalam soalnya adalah 2. Kemudian titik pusatnya adalah 2,5, yang ini 2,5, dikurangi, maaf, ini titik objeknya 2,5, dan titik pusatnya adalah min 1,2. Min 1,2. Maka 2 dikurang -1, 5 dikurang 2. Kemudian terakhir ditambah dengan titik pusatnya, yaitu min 1,2. 2 dikurang -1 kita sederhanakan jadi 2 ditambah 1. Kemudian 2 ditambah 1 sama dengan 3. 5 dikurang 2 sama dengan 3. Maka kita peroleh 2 kali 3,3. Hasilnya adalah 6,6. Terakhir kita tambahkan 6,6 ini dengan -1,2. Maka hasilnya adalah 5,8. Kesimpulannya, dilatasi itu ada 2 macam, yaitu ada yang berpusat di O 0,0 dan ada yang berpusat di P, P, Q. Jika titik pusatnya di O 0,0, maka ini cukup setiap titik yang akan didilatasikan itu dikalikan dengan faktor skalanya. Sedangkan jika titik pusatnya di P, P, Q, maka kita kurangkan dulu objeknya dengan titik pusatnya, kemudian kita kalikan dengan faktor skalanya, terakhir kita tambahkan dengan titik pusatnya, yaitu P, Q. Terakhir kita bahas sebuah soal, yaitu sebuah garis G, 2X kurang 3Y kurang 6 sama dengan 0, didilatasikan dengan faktor K sama dengan 3 dan pusat dilatasi pada titik P 1,2. Tentukanlah bayangannya. Alternatif penyelesaiannya adalah, misalkan titik AX, Y adalah sembarang titik pada garis
2x kurang 3y kurang 6 sama dengan 0. Sehingga setiap x, y nanti didilatasikan dengan dilatasi D yang berpusat di P1, min 2 dan skalanya 3. Dan akan menghasilkan bayangan A aksen, X aksen, Y aksen. Kita manfaatkan kesimpulan nomor 2 dari dilatasi, sehingga diperoleh X aksen, Y aksen sama dengan K-nya 3, kemudian titiknya adalah X, Y, titik objek yang mau dilatasikannya, kemudian dikurang titik pusatnya 1, min 2. 1, min 2. Terakhir ditambah dengan titik pusatnya 1, min 2. Hasilnya kita sederhanakan dulu, Y kurang negatif 2, jadi Y tambah 2. Kemudian kita kalikan matriksnya dengan skalar 3, maka diperoleh 3X kurang 3, 3 kali Y, 3Y, 3 kali 2 sama dengan 6. Terakhir, 3X kurang 3 ditambah 1 sama dengan 3X kurang 2, 3Y tambah 6 ditambah negatif 2, jadi 3Y tambah 4. Dari sini diperoleh X aksen sama dengan 3X kurang 2. Kemudian kedua ruas ditambah 2, jadinya X aksen tambah 2 sama dengan 3X. Karena di sini masih ada 3 dikali X, maka supaya dapat X, kedua ruas dibagi 3. Jadilah X aksen tambah 2 dibagi 3 sama dengan X. Terakhir kita putar, sehingga kita dapatkan X sama dengan X aksen tambah 2/3. Kemudian kita peroleh juga Y aksen sama dengan 3Y tambah 4. Y aksen sama dengan 3Y tambah 4. Untuk memperoleh Y, variabel Y ini, maka kedua ruas kita kurang 4, jadinya Y aksen kurang 4 sama dengan 3Y. Setelah itu kedua ruas dibagi 3, maka diperoleh Y aksen kurang 4/3 sama dengan Y. Kemudian diputar, jadilah Y sama dengan Y aksen kurang 4 dibagi 3. X dan Y ini kita substitusikan ke persamaan yang ada di soal, yaitu 2X kurang 3Y kurang 6 sama dengan 0. Maka X-nya kita lihat di sini, X aksen tambah 2 diganti, kemudian dikurang 3, Y-nya diganti dengan Y aksen kurang 4/3. Untuk menyelesaikan persamaan ini atau menyederhanakan persamaan ini, maka 2 dikali X aksen sama dengan 2X aksen, 2 dikali 2 sama dengan 4. 3 dikali Y aksen sama dengan 3Y aksen, 3 dikali negatif 4 sama dengan negatif 12. Karena penyebutnya sudah sama-sama 3, maka kedua pembilang ini bisa disatukan menjadi 2X aksen tambah 4 dikurang, hati-hati di sini, karena tanda kurang, maka di sini harus pakai tanda kurung, karena ada 2 suku, ya, sehingga perhatikan ketika dikeluarkan dari tanda kurungnya, ini akan berubah. Negatif 1 kali 3Y aksen menjadi negatif 3Y aksen. Tadinya positif 3Y aksen ketika di dalam tanda kurung, ketika dikeluarkan dari tanda kurung jadi negatif. Negatif 1 dikali negatif 12 menjadi positif 12. Kemudian di sini ada pecahan 3, supaya hilang pecahan 3-nya, maka kedua ruas dikali 3. 3 dibagi 3 sama dengan 1. 1 kali 2X aksen tambah 4 kurang 3Y aksen tambah 12 menjadi 2X aksen tambah 4 kurang 3Y aksen tambah 12. Kemudian 3 dikali 6 sama dengan 18. Maka di sini kita sederhanakan konstantanya, yaitu 4 tambah 12 sama dengan 16. 16 kurang 18 sama dengan negatif 2. Jadi bayangannya adalah 2X kurang 3Y kurang 2 sama dengan 0. Demikian
pelajaran tentang dilatasi. Silahkan diulang-ulang videonya sampai benar-benar paham. Kalau ada pertanyaan, silahkan japri ke Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.